Nungguin ya. Pose with the fans. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fraud PT Cigem. Kasus ini menjadi sorotan karena menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah dan mengguncang kepercayaan publik terhadap industri asuransi. PT Cigem berdiri sejak 1974 sebagai perusahaan asuransi jiwa yang dikenal menawarkan produk investasi dengan link imbal hasil tinggi. Namun, di balik janji keuntungan tersebut ternyata terjadi praktik keuangan yang menyimpang dan penuh manipulasi. Mari kita lihat bagaimana kronologi kasus ini terjadi. Tahun 1974 hingga 2010, PT Cigem bertumbuh pesat dan banyak dipercaya oleh masyarakat. Namun, pada tahun 2010, perusahaan mulai menanamkan dana nasabah pada investasi berisiko tinggi seperti saham dan reksadana. Bahkan yang terlibat dalam kasus PT Genci. Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menemukan adanya ketidaksesuaian polis yang dilaporkan dari muncul keluhan gagal bayar dari nasabah dan dilakukanlah investigasi secara menyeluruh. Nah, karena kasus ini melibatkan dua bentuk kecurangan, yaitu yang pertama adalah manipulasi laporan keuangan, yaitu di mana perusahaan menampilkan kondisi perusahaan yang seolah-olah sehat, padahal sebenarnya sedang mengalami krisis dan mencapai likuidasi. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan dana nasabah, di mana dana premi yang digunakan itu berisiko tinggi dan tidak dilaporkan dengan benar. Nah, akibatnya laporan keuangan itu terlihat wajar, dan untuk nasabah tetap percaya untuk membeli produk PT Cigem ini, guys. Nah, padahal sebenarnya perusahaan sudah tidak sanggup membayar klaim yang mencapai triliun rupiah. Akhirnya, pada Desember 2022, OJK mencabut izin usaha PT Cigem, dan sejak itu perusahaan resmi dalam tahap likuidasi. Nah, proses hukum dan pengembalian dana nasabah masih berlangsung hingga saat ini. Fraud di PT Cigem mulai terdeteksi semenjak OJK melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap laporan keuangan. Ditemukan adanya perbedaan antara data internal dengan data yang disampaikan ke regulator. Nah, OJK bekerjasama dengan PPATK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan adanya penggelapan dana dan keterlibatan manajemen dalam pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Secara hukum, kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Selain mencabut izin usaha PT Cigem, OJK juga memberi sanksi berat kepada auditor dari KAP karena gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Dari hasil analisis, opini audit yang seharusnya diberikan terhadap laporan keuangan PT Cigem adalah adverse opinion atau opini tidak wajar, karena laporan keuangan tidak menyajikan yang sebenarnya justru menyesatkan opini. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa integritas dan pengawasan sangat penting dalam dunia keuangan. Setiap lembaga keuangan harus menerapkan good corporate governance, memperkuat sistem pengendalian internal, dan menjaga transparansi agar kepercayaan masyarakat tidak hilang. Kita mau babai dulu ya. Mau babai. Mau babai. Ya sudah, babai dulu. Oke. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan. Terima kasih. Bye-bye.